Kalau ngomongin akhir tahun, suasananya pasti meriah banget kan? Tapi tahu nggak sih, di tengah semua kemeriahan itu, bagi sebagian orang, momen ini justru memunculkan pertanyaan yang cukup dalam, soal iman. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng argumen-argumen di balik anjuran untuk menjaga keyakinan di tengah gemerlapnya malam tahun baru. Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya ya. Di satu sisi, ini kan perayaan global yang kelihatannya seru-seru aja, kayaknya sih nggak ada salahnya. Tapi di sisi lain, ada sebuah pandangan yang melihatnya bukan sekedar perayaan, melainkan sebuah ujian. Yap, pandangan ini melihatnya sebagai ujian yang sangat mendasar bagi identitas seorang muslim. Yuk kita coba lihat lebih dalam lagi kenapa bisa sampai begitu. Pertama-tama, kita harus paham dulu situasinya. Coba deh bayangin tekanan sosial pas tanggal 31 Desember. Ada hitung mundur di mana-mana, media sosial penuh sama stories teman-teman, ada undangan bakar-bakaran, rasanya tuh kayak ada paksaan halus buat ikutan kan? Seolah-olah semuanya bilang, ayo gabung, kalau nggak kamu bakal ketinggalan momen. Nah, ini dia nih argumen yang paling sering banget kita dengar. Banyak yang merasa ini cuma acara biasa, santai. Tapi menurut sudut pandang yang akan kita bahas ini, ceritanya ternyata nggak sesederhana itu. Nah, disinilah sudut pandangnya jadi beda banget. Fokusnya langsung bergeser dari yang tadinya cuma acara kumpul-kumpul biasa menjadi sebuah masalah prinsip keagamaan yang ternyata sangat-sangat mendasar. Untuk bisa ngerti argumennya, kuncinya ada di satu kata ini, akidah. Coba kita bayangin, akidah itu seperti fondasi sebuah rumah. Dia adalah pilar utama yang menopang seluruh bangunan keimanan seseorang. Nah, yang menarik banget di sini adalah cara mereka melihat risikonya. Menurut pandangan ini, bahayanya itu bukan datang dari niat jahat kita, sama sekali bukan. Justru datangnya dari sikap meremehkan. Dari pikiran, gini doang nggak akan ngaruh apa-apalah ke iman gue. Disitulah letak resikonya. Terus, gimana prosesnya dari sekedar ikut-ikutan bisa jadi masalah serius? Sudut pandang ini menggambarkannya sebagai lereng yang licin. Prosesnya itu pelan-pelan. Awalnya cuma partisipasi. Ikut aja deh biar seru. Terus jadi kebiasaan tiap tahun. Lama-lama malah jadi merasa bangga sama tradisi itu. Dan ujung-ujungnya, tanpa sadar, identitas asli kita malah kegeser. Jadi, poin krusialnya adalah menjaga fondasi akidah ini. Sekarang kita akan masuk ke jantung argumennya dari sisi teologis. Ada satu konsep kunci yang menjadi dasar dari semua larangan yang dijelaskan. Namanya adalah tasyabbuh. Gampangnya gini, artinya itu meniru atau menyerupai. Tapi dalam bahasan ini maksudnya lebih spesifik. Tindakan seorang muslim yang meniru kebiasaan, ritual, atau perayaan yang asalnya bukan dari tradisi Islam. Dan inilah landasan utamanya. Hadis ini dianggap sangat tegas. Intinya, meniru itu bukan lagi sekedar soal gaya atau tren, tapi sudah masuk ke ranah identitas. Pertanyaannya jadi, kamu ini bagian dari siapa? Terus logikanya gimana? Nah, para ulama menjelaskan kalau idenya adalah apa yang kita lakukan di luar, penampilan kita, kebiasaan kita, itu perlahan-lahan bisa membentuk apa yang ada di dalam hati dan keyakinan kita. Jadi antara yang di luar dan yang di dalam itu saling nyambung. Dan argumen ini bukan cuma soal teori doang loh ya, tapi juga diperkuat dengan contoh-contoh langsung dari sejarah. Mari kita lihat gimana prinsip ini diterapkan di masa lalu. Ini poin yang menarik banget. Nabi Muhammad itu kan hidup berdampingan dengan banyak komunitas, tapi yang digarisbawahi adalah beliau selalu menjaga batasan yang jelas soal akidah dan identitas. Jadi ada dua jalan yang kontras, model kenabian di mana identitas tetap terjaga saat bergaul. Nah, di sisi lain ada model asimilasi, di mana batas-batasnya sengaja dikaburkan. Dan contohnya itu konkret banget. Mungkin kedengarannya sepele ya, soal warna rambut, tapi ternyata hal sekecil itu pun dipakai sebagai cara untuk menunjukkan, hey, kita ini beda, kita punya identitas sendiri. Peringatan dari Umar bin Khattab juga menunjukkan betapa seriusnya mereka menjaga batasan ini. Oke, dari semua penjelasan tadi, kita akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Sebuah panggilan untuk menentukan sikap, terutama di zaman modern seperti sekarang. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan ini. Pilih yang mana? Menjaga integritas iman dan identitas kita, walaupun mungkin dianggap aneh atau ketinggalan zaman, atau ikut arus keramaian biar diterima secara sosial, tapi ada risiko besar buat keyakinan inti kita. Dan kesimpulan dari sudut pandang ini tegas sekali. Intinya, lebih baik kita terlihat berbeda di mata manusia daripada kita kehilangan akidah kita di hadapan Tuhan. Karena menurut pandangan ini, harga dari penerimaan sosial itu tidak akan pernah sebanding dengan nilai iman.
Jadi, paparan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan pamungkas yang harus kita jawab sendiri. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya relevan bukan cuma saat malam tahun baru, tapi di setiap momen kehidupan kita saat iman dan budaya terasa saling berbenturan. Pilihannya kembali ke kita masing-masing.